Halo travelers, jumpa lagi di channel Food and Travel by Tarafinan. Channel yang mengulas dunia wisata dan dunia kuliner yang bisa menjadi referensi para travelers. Sekarang saya masih di Bandung nih travelers. Saya mau ajak travelers untuk virtual stay di Hotel Pullman Grand Central Bandung. Jadi hotel ini letaknya di dekat area Gedung Sate, tepatnya di seberang lapangan gazebo. Letaknya juga strategis, berada di tengah kota, aksesnya gampang. Jadi kalau mau nginap di sini bisa sekalian jogging di lapangan gazebo. Asik kan? Kalau dari luar sih kesannya hotel ini ya klasik ya travelers, seperti bangunan Art Deco zaman Belanda gitu. Gedungnya juga berwarna putih, tapi memang kalau dibandingkan dengan Gedung Sate yang di sebelahnya, ini kelihatan matching ya. Nah, traveler sekarang saya sudah masuk ke lobi hotel. Lobinya sih nggak gitu gede ya, tapi karena nggak gitu gede, justru kesannya jadi bersahabat. Dan petugas yang menerima kita, menyambut kita di depan juga ramah-ramah. Jadi ini hotelnya memang mengambil desain antara mix antara Art Deco dengan tema-tema lokal Nusantara, khususnya dari Jawa Barat. Kesannya memang agak berbau vintage gitu, tapi ya vintage yang modern. Ada banyak sih karya-karya seni yang terdapat di lobi hotel ini, karya seni yang tradisional gitu. Tapi yang paling menyolok memang di beberapa tempat, baik di lobi maupun nanti di reception dan kemudian di kamar, itu ada desain burung merak ya sebagai bagian interior. Nah, traveler saya ternyata tak baru tahu bahwa burung merak ini memang jadi maskot Jawa Barat ya. Infonya sih memang makna dari burung merak ini karena digunakan sebagai lambang dari penyambutan. Jadi maksudnya ya hotel ini siap menyambut para tamu yang datang dengan ramah. Langit-langitnya juga tinggi, terus yang bikin keren dan mewah itu ada sederet lampu kristal. Ini dimix dengan instalasi tembaga hitam. Jadi memang kesan mewahnya dapat. Apalagi kalau malam hari ya lampunya dinyalain. Wah, tambah cakep deh travelers. Nah, ini suasana lobi di malam hari. Cakep ya travelers. Apalagi kalau lampu-lampunya udah dinyalain, kemudian ada suara-suara tembang Sunda yang mengiringi kesan retro klasik tapi modern tuh dapat banget. Area lobinya dindingnya warna krem soft dan di atasnya ada kubah kaca dengan besi tempa yang kesannya jadi bold and classic. Ini juga membuat ruangan menjadi terang kalau siang hari, dan pada malam hari ini justru menambah suasana yang estetik karena lampu-lampu kristal yang di atas itu memantulkan cahayanya ke kaca-kaca tempat tadi, dan akhirnya jadi suasana yang menarik dan cakep. Di lobi juga ada banyak kursi, ada banyak sofa yang bisa digunakan untuk menunggu sambil check-in atau sambil ngobrol-ngobrol dengan teman atau tamu yang mungkin datang kunjungan pada saat kita nginep di sini. Nah, ada juga di sebelah kanan lobi itu area outlet food and beverage. Itu namanya Sadrasa Kitchen and Bar. Ini tempat kita breakfast nantinya, tapi nanti saya ulas ya travelers. Nah, tepat di belakang T-Box ini ada tangga besar. Jadi kalau saya browsing-browsing mengenai Hotel Pullman, tangga besar ini kayaknya ikonik banget ya, berbentuk spiral. Nah, kenapa ikonik? Karena sering dijadikan tempat untuk foto-foto. Nah, travelers, meskipun terkesan klasik dan agak vintage, retro, tapi di sini juga hotelnya menggunakan teknologi modern. Di sini ada robot yang mengelilingi lobi siang malam. Nah, robotnya ini mereka sebutnya robot Mano. Tugasnya adalah memberikan informasi tentang hotel yang dibutuhkan tamu, termasuk juga informasi tentang spot-spot wisata Bandung yang ada di sekitarnya. Nah, travelers bisa menggunakan atau mencari informasi di robot Mano ini. Dia selalu keliling siang dan malam. Nah, di bagian reception juga masih ada corak burung merak ya. Ini berwarna coklat kayu, tapi disusun dengan bentuk-bentuk geometri heksagonal. Jadi kelihatan cakep. Sekarang saya sudah selesai check-in, kita lihat ke kamar yuk. Jadi traveler saya menginapnya di kamar tipe deluxe. Ini kamarnya harganya sekitar 2 jutaan. Memang pada saat saya menginap di sana, rate harga hotel di Bandung ya lumayan tinggi ya. Terutama karena habis pandemi memang harga-harga hotel pada naik kembali. Nah, saat masuk ke kamar, di bagian kanan ada kamar mandi, terus lurus ke depan ada ruang tidur. Di dalam kamar juga ada sofa one seater, kemudian ada meja kurja bulat, dan juga kursinya ini bisa digunakan untuk minum-minum kopi sore atau bisa sambil kerja.
Kesan saya memang kamarnya simple tapi elegan dan juga rapi. Kamarnya nggak gitu terlalu besar sih Travelers, ya sekitar 36 meter persegi lah. Tapi juga nggak sempit-sempit banget ya. Nah, tempat tidurnya ukuran king size ini cukup lega ya untuk 2 orang, atau kalau Travelers misalnya datang dengan anak itu bisa masih cukup lega. Lantai kamarnya dilapis parket kayu ya, jadi kaki nggak kerasa dingin saat menginjak lantai. Karena biasanya kalau pagi atau malam AC-nya nyala, kemudian ketika bangun kita nginjak kaki, kaki terasa dingin. Di dalam kamar juga ada Smart TV IPT ukuran 55 inch. Ini ditempel di dinding dengan lapisan multiplex berwarna senada dengan lantai. Jadi terlihat cakep lah. Di kamar juga ada mesin peracik kopi, ada koneksi internet yang kecepatannya juga cukup tinggi. Kamarnya punya plafon yang cukup tinggi ya Travelers, kemudian yang menghadap keluar itu ada jendela besar dengan terbuat dari kaca, dan kamar saya itu menghadap ke area perkantoran di sebelahnya. Tapi kalau saya lihat mendekat lagi ke jendela, kita bisa melihat jalan tol Paster di kejauhan. Nah, di kamar ini masih juga membawa ornamen burung merak sebagai ciri khas Jawa Barat. Jadi kalau kita lihat di bagian headboard dindingnya, headboard kamar itu ada lukisan burung merak bercorak batik. Amenities di kamar juga lengkap, ada kopi, teh, gula, juga ada beberapa soft drink sebagai complimentary dari hotel. Nah, ini kamar mandinya ya Travelers. Jadi kamar mandi dan wardrobe itu berada di satu area. Di sini juga sekaligus tempat storage untuk nyimpan koper-koper. Ini ada di kamar mandi dan di area wardrobe juga. Bagi yang mau exercise di kamar disediakan alat olahraga, ada karpet yoga, ada 2 buah dumbbell ukuran 1 kilo dan juga petunjuk untuk melakukan yoga. Ada juga timbangan digital, kemudian ada setrikaan sekaligus papan setrikanya ada di sini. Nah, di sini nggak ada lemari ya Travelers, cuman ada rak dan hanger untuk gantungan baju. Kamar mandinya tanpa bathtub, jadi kalau mandi menggunakan shower dengan tipe hujan atau shower tipe semprot. Toiletries di kamar mandi juga cukup lengkap ya, mulai dari sabun, sampo, sikat gigi, shower cap, dan lain-lain. Tapi ini kan kunjungan saya yang kedua ya Travelers, jadi memang ada perubahan saya lihat. Beberapa bulan sebelum kunjungan saya sekarang ini, saya pernah menginap di sini, disediakan sabun, sampo, hand soap menggunakan brand Sensatia Britannica. Tapi saat kunjungan saya yang sekarang ini, ternyata sabun dan sampo ini sudah menggunakan brand hotel sendiri. Sekarang kita lanjut ke breakfast. Namanya memang agak-agak aneh ya, Travelers Sadrasa. Jadi kalau di hotel ini sepertinya memang menggunakan nama-nama tradisional dari bahasa Sunda untuk menunjukkan atau menamai tempat-tempat atau lokasi yang berada di hotel ini. Termasuk juga untuk resto ini namanya Sadrasa. Jadi kalau nggak salah info dari petugasnya, Sadrasa itu artinya 6 rasa. Jadi maksudnya ada rasa manis, asin, asem, pahit, sepet. Nah, secara literatur sih ini bukan maksudnya di sini cuman ada 6 rasa ya Travelers, tapi katanya sih lebih menampilkan atau menyimbolkan bahwa di resto ini banyak cita rasa makanannya mulai dari tradisional sampai dengan internasional. Menu makannya cukup variatif ya Travelers. Nah, saya kan nginep di sini beberapa hari. Jadi saya bisa melihat dan mengamati pergantian menunya setiap harinya untuk breakfast. Untuk menu lokalnya yang berganti-ganti tuh ada lotek, ada sop buntut, sop betawi, ada sate, nasi goreng cikur, gulai kambing. Ini menunya berganti setiap hari. Nah, ini kan lengkap banget ya Travelers, bahkan ada sate marangi loh yang dibakar langsung di resto. Jadi saya terus terang ketika kunjungan pertama saya ngeliat loh ada sate dan namanya sate marangi yang itu loh yang terkenal ya yang di daerah Purwakarta. Terus baunya itu kan langsung nyergap ya karena sate ini dibakarnya itu di tempat ya kayak live cooking gitu. Kapan lagi ada resto yang aroma satenya menyergap ke hidung saat makan, cuman ada di Pullman. Nah, rasanya sih nggak usah ditanya lagi ya, mirip-mirip lah dengan sate marangi yang ada di Purwakarta. Di resto ini juga ada bar untuk ambil welcome drink. Nah, untuk area bar kursinya berupa sofa yang lebih sesuai dan bisa digunakan lebih santai.
Jadi menunya lengkap ya travelers, mulai dari Asia, lokal sampai western. Semua tersedia di sini dan ada beberapa menu yang disajikan langsung oleh petugasnya berupa live cooking gitu. Di sini kita bisa menikmati makanan indoor dan outdoor. Outdoor itu ada di luar, tempatnya juga cukup cozy, tidak panas. Dan dari area outdoor kita bisa menuju Taman Mawar. Ini mereka menyebutnya namanya Rosalie. Ini tempatnya persis di samping Sadrasa Kitchen and Bar. Kita menuju area outdoor, keluar dari sana dan belok kanan. Ada banyak sekali bunga mawar yang menghiasi taman. Jadi pastinya cocok lah untuk yang senang foto-foto, bisa foto di sini. Sekarang kita menuju kolam renang ya travelers. Kolam renangnya ada dua, ada kolam dewasa dan untuk anak-anak. Kolam dewasanya ini kedalamannya 1 meter. Kolamnya sih nggak begitu gede ya travelers, mungkin karena memang lahan hotel ini terbatas ya. Tapi biarpun nggak terlalu besar, ya cukup nyaman lah untuk berenang di sini. Juga karena sinar matahari terhalang oleh gedung hotel yang cukup tinggi, jadi suasana di kolam ini tidak terlalu panas, bahkan cenderung teduh ya. Ditambah lagi ada banyak tanaman penuh yang cukup hijau dan angin sepon-sepoi bertiup ke kolam. Jadi bisa menunggu di kursi-kursi yang tersedia atau ikutan renang, semuanya sama asiknya. Saya pas kesini lagi weekdays ya travelers, jadi situasi kolamnya memang cenderung sepi dan anak saya bisa main sepuasnya di kolam renang. Ini kolam renang anaknya ya travelers. Di kolam renang anak juga ada pancurannya dan ya memang kolamnya nggak terlalu gede ya. Tapi anak-anak cukup puas lah bermain di sini. Jadi saya datang saat sore dan warna langitnya lagi bagus-bagusnya travelers. Jadi berwarna jingga menjelang senja. Dan suasana di kolam juga jadi terlihat asik. Kalau mau ganti atau mau bilas-bilas, di sini ada ruang gantinya yang juga bersih. Toiletrisnya juga lengkap. Di sebelah kanan ada fitness station, tapi pihak hotel menyebutnya sebagai power fitness. Peralatannya lumayan lengkap ya travelers dan juga ya lumayan luas lah ya. Bisa angkat beban, bisa latihan cardio, bisa rock climbing, bisa treadmill, boxing, atau bahkan bisa olahraga menggunakan mesin virtual reality atau VR. Oke travelers, semua udah kita review, sekarang saatnya pamit. Terima kasih udah bareng di Virtual Tour Hotel Pullman Grand Central di Bandung. Sekarang saya mau jalan-jalan dulu menikmati suasana Bandung di pagi hari. Jangan lupa like, subscribe, share, and comments. Ikuti terus channel Food and Travel by Tara Viran. See you travelers, bye!